korupsi. Secara bahasa, kata korupsi ini tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumper, corruptio, sama corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa negara yang ada di dunia ini. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption dari kata kerja korup yang berarti jahat, rusak, dan curang. Dalam bahasa Prancis dikenal kata corruption yang juga berarti rusak. Nah, kata korupsi ini dalam bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu corruptie yang berarti curang dan jahat. Sedangkan secara istilah, korupsi ini mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ini berarti perbuatan buruk atau busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian diartikan dengan perilaku jahat, buruk, curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itu, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau perusahaan badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan pengertian tersebut, praktik-praktik kecurangan yang termasuk dalam kategori korupsi antara lain adalah manipulasi, penyuapan uang pelicin, pungli atau pungutan liar, markup atau pengelabungan anggaran yang tidak sesuai dengan belanjaan real. Yang termasuk dalam kategori korupsi antara lain seperti memanipulasi, penyuapan uang pelicin, pungli atau pungutan liar, dan markup atau pengelabungan antara anggaran tidak sesuai dengan belanjaan real. Pencairan dana publik itu secara terselubung dan bersembunyi di balik dalil-dalil konstitusi dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar dan derajat pekerjaan seseorang. Istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam ada 4, yaitu gulul, riswah, sadaqah, dan khianah. Yang pertama, gulul itu penggelapan. Kata gulul secara bahasa adalah mengambil risyawah, suap, gratifikasi. Istilah ini berasal dari kata rasya, yarsyu, riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Yang kedua ada riswah, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima, dan menjadi penghubung di antara keduanya. Yang ketiga ada sadaqah atau pencurian yang berasal dari bahasa Arab saraka yasriku yang berarti mencuri. Yang termasuk dalam kategori mencuri itu seperti mencopet, memalak, dan merampas. Nah, tindakan ini merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri ini termasuk dalam kategori dosa besar yang dalam batas tertentu pelakunya harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Dan yang keempat ada khianat. Khianat itu khianat atau kecurangan. Khianat adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat ini juga digunakan untuk seorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak, perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah atau transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Masalah korupsi di Indonesia sangat sering terjadi, terutama pada
pada lingkup politik maupun sosial. Apakah korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia? Nah, studi kasus yang akan kami bahas ini tentang Tapera. Apa sih Tapera itu? Tapera adalah tabungan perumahan rakyat, yaitu sebuah program pemerintah Indonesia yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Nah, pada 20 Mei 2020, Presiden Jokowi mulai mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau Undang-Undang Tapera. Pengesahan Undang-Undang Tapera ini dilakukan dengan menyelesaikan pembuatan peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Penyelenggaraan PP Tapera tersebut berkaitan dengan prosedur dan pengelolaan pungutan iuran Tapera yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Sasaran Tapera ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah. Peserta Tapera ini terdiri dari ASN, TNI atau Polri, karyawan BUMN maupun BUMD, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan WNA yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. Simpanan peserta ditetapkan sebanyak 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri. Sebanyak 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5% ditanggung oleh pekerja yang dipotong dari gaji. Peserta mandiri membayarkan iuran Tapera dengan sukarela atau mandiri sebanyak 3%. Pengesahan Undang-Undang Tapera Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tabungan masyarakat menyebabkan pro dan kontra berbagai pihak dalam masyarakat. Ada masyarakat atau pekerja yang dalam hal ini menyetujui adanya pengesahan Undang-Undang Tapera dan ada yang menolak adanya kebijakan Tapera ini. Ada yang menolak kebijakan Tapera ini dengan menyebutkan Tapera itu sebagai tambahan penderitaan rakyat karena kesannya itu memeras warga karena gaji sudah dipotong untuk BPJS, PPH, dan ditambah lagi adanya iuran Tapera ini sebanyak 3%. Pengamat perumahan menilai kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat ini tidak masuk akal untuk menyediakan hunian rakyat yang terjangkau selama pemerintah tidak melakukan intervensi atau terhadap penguasaan tanah, harga tanah, dan pengembangan kawasan baru. Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 itu mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan konsekuensinya pekerja dengan gaji di atas UMR akan dipungut iuran sebesar 3% dari gaji. Itulah sebabnya kebijakan iuran Tapera ini rentan diselewengkan seperti pada program jaminan sosial. Penerapan Tapera dapat dilakukan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konsisten berada di 7% setiap kuartalnya. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi kita di bawah 7% kemudian pemerintah menerapkan kebijakan Tapera sebesar 3% pada pekerja? Hal ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Pekerja kita ini kan jauh dari standar kelayakan kesejahteraan. Ketika dibebani fiskal pribadi, maka asumsinya bisa ke arah munculnya kemiskinan baru. Kepastian soal tidak adanya potensi munculnya praktik korupsi baru atas pendanaan Tapera ini wajib dijamin oleh pemerintah dan perlu diantisipasi kebijakan Tapera ini bebas dari korupsi atau mungkin menjadi ladang baru praktek penyelewengan yang perlu dikawal dan diawasi dengan baik jika kebijakan ini kedepannya akan direalisasi. Masuk ke bab 3, yaitu analisis dan pengembangan alternatif solusi. Kebijakan Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat telah menjadi fokus utama dalam agenda kebijakan publik di Indonesia dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, suatu kebutuhan dasar yang krusial. Dalam Islam, pemimpin hadir memberi layanan sebaik mungkin. Tugasnya adalah mengurus urusan rakyat, bukan mengeruk keuntungan dari rakyat. Rasulullah SAW bersabda,
Imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar bagi rakyat. Sudah semestinya penyelenggaraan perumahan rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tanpa kompensasi dan tanpa iuran wajib. Semua ditanggung negara. Negara bukan pengumpul dana rakyat, tetapi negara bertugas memenuhi kebutuhan rakyat. Islam menjadikan rumah sebagai kehormatan yang wajib dijaga dan dilindungi. Para ulama di masa lalu telah memutuskan kebijakan khalifah tentang pembangunan rumah dan tempat tinggal, mulai dari pemilihan lokasi, ketinggian rumah, jumlah kamar, teras, pagar, hingga ventilasi pun diatur oleh Islam. Kebijakan ini telah diterapkan oleh para khalifah pada masa lalu. Soal lokasi sebaiknya jauh dari masjid agar kawasan dekat masjid bisa dikembangkan. Solusi untuk mengatasi masalah tapera sebaiknya pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat bahwasanya program tapera atau tabungan perumahan rakyat diperuntukkan khusus pekerja yang belum memiliki hunian tetap, sehingga tidak akan muncul pro kontra antara masyarakat. Sebagai masyarakat kita juga harus lebih bijak dalam menangani isu terkait tapera tersebut. Pemenuhan kebutuhan papan masyarakat akan terselenggara dengan benar dan tepat tatkala sistem Islam kafah dapat terwujud dengan sempurna. Dengan hadirnya negara khalifah di bawah asuhan kapitalisme, peran negara tidak lagi ideal. Dengan penerapan syariat Islam, diharapkan fungsi negara bisa kembali normal di tengah kenormalan kehidupan yang berasas sistem sekuler kapitalisme. Oke, materi selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Kesimpulan dari studi kasus kelompok 8, pelaksanaan kebijakan tabungan perumahan rakyat atau yang disebut tapera melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi penyalahgunaan dana dan kemungkinan terjadinya korupsi dalam pengelolaan iuran tapera. Seperti kasus-kasus korupsi yang sebelumnya terjadi pada program-program jaminan sosial lainnya. Dalam pandangan Islam, tugas seorang pemimpin adalah memberikan layanan kepada rakyat tanpa membebani mereka dengan pungutan yang tidak perlu. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan kebijakan yang lebih jelas, termasuk pembatasan peserta tapera hanya untuk mereka yang belum memiliki rumah, agar tidak menimbulkan masalah baru dalam kontroversi di kalangan pekerja. Yang selanjutnya ada rekomendasi atau saran. Yang pertama ada transparansi dalam pengelolaan dana. Jadi pemerintah harus menjamin transparansi penuh dalam pengelolaan dana tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera perlu memberikan laporan keuangan secara berkala yang dapat diakses oleh publik guna menghindari potensi penyalahgunaan dana. Yang kedua ada pembatas peserta tapera. Nah, program sebaiknya difokuskan kepada pekerja yang belum memiliki hunian tetap. Dengan demikian, peserta yang sudah memiliki rumah tidak perlu diwajibkan membayar iuran yang dapat mengurangi ketidakpuasan di kalangan pekerja. Yang ketiga ada pengawasan yang ketat. Pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan oleh pihak berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut KPK atau Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk memastikan bahwa dana tapera digunakan sesuai peruntukan dan tidak dimenangkan. Yang keempat ada kebijakan yang responsif terhadap kondisi ekonomi. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan tapera agar tidak memberatkan masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Penundaan atau penyesuaian besaran iuran tapera bisa menjadi solusi hingga perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang lebih ideal. Yang kelima ada pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelum kebijakan tapera diimplementasikan secara luas, pemerintah disarankan untuk melibatkan masyarakat
dan para pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membebani dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.